Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim, kini tiba pada khutbah Jumat part 22. Di khutbah ini bertemakan bentuk-bentuk zikirullah. Alhamdulillahilladzi amarna bi dzikrihi ta'ala dzikran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul maqamil 'ula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah yang kita sampaikan, kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan pada Jumat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya, yang tentunya kita semua selalu berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dengan bertakwa ini mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, agama kita sangat mewanti-wanti agar umatnya tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, hanya disibukkan memperebutkan harta kekayaan, juga hanya mementingkan kepentingan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, harta benda, anak, pekerjaan dan profesi apapun adalah sangat baik dalam pandangan Islam, asalkan dipergunakan secara tepat, bukan malah disalahgunakan untuk kepentingan lain yang kurang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Bahkan semua pekerjaan, harta benda ataupun lainnya adalah merupakan suatu sarana
yang sangat potensial untuk memajukan Islam. Apapun pekerjaan, apapun profesi yang dimiliki, hendaknya bisa dijadikan sarana dalam mempertebal rasa tanggung jawab seseorang dalam memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam. Bukan malah dapat melalaikan tanggung jawab dan tugasnya dalam melaksanakan syariat Islam, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang laki-laki yang perdagangan dan jual belinya tidak membuat mereka lalai mengingat Allah dan mendirikan sholat dan mendirikan zakat dan memberikan zakat. Mereka takut akan suatu hari ketika hati dan mata dalam keadaan gelisah dan risau. Kalimat zikrullah di dalam ayat di atas tidak hanya mengandung arti mengingat Allah dengan hanya menyebut-nyebut namanya, dengan mempergunakan asma-asma Allah atau lafal zikir tertentu saja, akan tetapi dapat mempunyai arti yang banyak, yang bermacam-macam, di mana dan arti lafal ini dapat mengandung maksud agar supaya kita benar-benar menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemeluk agama. Yang pertama adalah zikrullah bisa berarti belajar, mendobrak kejemudan dan kebodohan untuk meraih kemajuan di hari esok. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan laki-laki yang telah kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang ahli zikir itu jika kamu tidak tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kandungan ayat ini adalah agar kita terus belajar kepada ahlinya, orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan. Bentuk perintahnya adalah agar kita selalu bertanya kepada ahli, karena kunci mendapatkan ilmu diantaranya adalah dengan selalu bertanya dan senang bertanya, atau sebelumnya didahului dengan renungan, penelitian terhadap alam sekitar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkokoh keimanan. Yang paling mudah adalah salah satunya kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian. Yang kedua, zikrullah juga bisa berarti membaca Al-Quran atau mengkaji isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan ini, dan sesungguhnya kamilah pemeliharanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengertian ayat ini adalah agar orang Islam, umat Islam jangan sampai melalaikan Al-Quran. Sekurang-kurangnya bisa membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran, lebih-lebih dapat mengerti isi kandungan dari Al-Quran, ataupun mungkin sampai menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman hidup
umat Islam. Yang selanjutnya, zikrullah juga berarti sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat adalah ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Karena sholat adalah tiang agama, di samping sebagai rukun dan tegaknya iman, tegaknya Islam, sholat adalah juga ibadah pokok dalam Islam dan ibadah-ibadah yang lainnya, sampai-sampai ibadah apapun apabila sholatnya tidak dilaksanakan maka tidak akan diterima. Selanjutnya yang keempat, zikrullah juga bisa berarti sholat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk bersembahyang pada hari Jumat, maka bergegas-gegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala urusan jual beli. Hal demikian adalah hal terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, zikrullah juga bisa berarti berdakwah, menyebarkan peringatan kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah bentuk-bentuk zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana semua itu sebetulnya di masjid-masjid sudah dilaksanakan. Apakah itu pengajian Al-Qur'an, kajian-kajian Islam, fikih, tauhid dan sebagainya, juga sholat Jumat, juga termasuk peringatan, memberikan peringatan, itu semuanya sudah ada dan dilaksanakan di masjid. Untuk itu, marilah kita ramaikan masjid-masjid kita. Kita ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Kembali tidak hanya kita, tapi kita ajak putra-putri kita, agar nantinya ada penerus yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Nantinya masjid tetap ramai, masjid tetap makmur dengan diisi oleh putra-putri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasri wa muyassirish syakirina li hamidi syukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi
اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم بسنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة